Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar meskipun di masa pandemi. Hari ini kita akan belajar struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Dalam cerita fantasi terdapat 3 bagian. Yang pertama orientasi, kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Orientasi merupakan bagian pengenalan cerita yang dilukiskan oleh pengarang untuk mengenalkan waktu, tempat, peristiwa, serta para tokoh. Kemudian komplikasi, pada bagian ini tokoh ditaburi rintangan demi rintangan yang menghadirkan konflik. Diakhiri dengan resolusi yang merupakan permasalahan yang dihadapi sudah selesai, baik selesai dengan bahagia, sedih, atau menggantung untuk membiarkan pembaca menebak akhir cerita. Kita lihat yuk contoh dari orientasi. Ayunan di rumah Nadia sering bergerak sendiri. Bahkan jika malam hari, sering terdengar suara alunan piano. Padahal Nadia hanya anak satu-satunya di rumah. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini merupakan contoh dari pengenalan cerita. Selanjutnya, komplikasi. Malam menunjukkan pukul 23.45. Hahaha. Suara tawa bocah kecil kembali terdengar. Suara apa itu? Aku kan tidak punya adik, gumam Nadia. Nadia pun tidur berbalut selimut karena takut. Keesokan malamnya, Nadia ke gudang. Ia mencium bau bangkai dan bau amis. Tiba-tiba, arwah muncul. Arwah anak kecil, wajahnya dipenuhi darah dengan mulut yang robek. Arwah itu menunjuk ke lemari. Buka lemari itu. Ini merupakan isi dari cerita yang akan menimbulkan konflik. Selanjutnya, ada resolusi yang merupakan akhir dari cerita. Contohnya, Nadia membuka lemari. Lalu arwah itu menghilang. Nadia pun pingsan. Ini merupakan akhir dari cerita. Selanjutnya, kebahasaan dalam cerita fantasi. Dalam cerita fantasi, menggunakan kata ganti aku, kamu, Eka, Joshua, ataupun nama orang. Menggunakan kata yang mencetak panca indera untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, suasana. Contohnya, ruang tengah, kamar yang megah, pukul 11.10. Selanjutnya, penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, gadis itu berhidung mancung yang mampu mencium segala aroma di sekelilingnya. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Contohnya, tanpa diduga buku jatuh dan halaman terbuka. Menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Kemudian, sementara itu, kebersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, dan sesudah. Menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contohnya, harimau itu mengejar kita, teriak Loli kalang kabut. Nah, sekian ya anak-anak untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus semangat dan mengulang-ulang materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.